pemirsa, kembali bersama saya Chef Fania Wibisono di Kreasi Dapur Sehat. Untuk hari ini saya akan bikin yang spesial sesuai dengan warna baju saya. Pengen bikin yang hijau-hijau, pengen bikin es selendang mayang. Seperti biasanya kita akan mulai dari satu resep. Kemudian jangan khawatir, ada resep yang berikutnya. Kita juga punya makanan appetizer, snack yang biasanya orang-orang banyak suka, terutama orang Jakarta dan juga saya. Kita akan bikin siomay, tapi siomay yang lebih unik, kita akan bikin siomay bayam. Gimana caranya? Kita bikin es selendang mayang dulu yuk. Mulai dari pertama, selendang mayang itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama, kita akan bikin seperti selendangnya yang berwarna hijau. Itu dari tepung beras dan juga dari tepung kanji. Kemudian kita akan bikin kincanya. Kinca itu yang terdiri dari gula merah yang dicairkan. Kemudian kita akan bikin santannya. Kita akan mulai dari bikin selendangnya dulu ya, seperti puding tapi jauh lebih gurih lagi karena kita akan pakai di sini ada daun suji untuk pewarna hijau juga. Nah, bingung ya kalau saya ngomong, mending kita langsung masak aja. Di sini saya langsung akan didihkan air kurang lebih 300 ml atau 1,5 gelas. Kemudian kita akan tambahkan di sini ada daun suji yang sudah direndam kurang lebih di sekitar 150 ml air. Apa gunanya daun suji ini direndam? Supaya dia jauh lebih gampang untuk mengeluarkan warna hijaunya. Kemudian kita akan langsung masukkan 2 tepung di sini. Kita punya ada tepung sagu dan juga tepung beras. Jumlahnya perbandingannya 1:1, 75 gram. Kita langsung masukkan. Dan juga 75 gram tepung beras dan juga tepung sagu. Kemudian akan kita aduk menjadi satu. Daun pandan saya juga akan masukkan, tapi ini optional ya, sebenarnya boleh dimasukkan, boleh juga tidak, tapi supaya lebih wangi saya akan masukkan 1 daun pandan. Banyak pertanyaan yang muncul kepada saya, kenapa sih mesti disimpulkan seperti ini, untuk apa? Supaya getahnya keluar, jadi wangi, aroma dari pandannya itu ada. Karena saya akan masukkan dan kita akan aduk terus jadi satu. Jangan terlalu lama mengaduknya karena takutnya nanti dia akan berubah konsistennya menjadi lebih pekat. Karena itu kita harus membuatnya jadi tercampur rata terlebih dahulu. Kemudian akan saya kasih sedikit garam supaya rasanya jadi lebih gurih. Jadi kurang lebih 1 pinch aja supaya rasanya keluar. Dan untuk lebih manisnya lagi, apabila ada tamu datang atau mungkin mau dijual untuk bisnis ya, bisa tambahnya lebih cantik, kita kasih sedikit saja pewarna hijau, kurang lebih setengah sendok teh saja. Kemudian kita akan aduk jadi satu. Nah, ini kita akan aduk terus sampai dia akan mengental. Jadi jangan dibiarkan, terus diaduk. Kita lihat ya, dia sudah mulai mengental. Ini nggak apa-apa terus. Oke, sampai dia sudah seperti ini, kita akan matikan apinya. Kemudian kita terus akan aduk terlebih dahulu sebelum kita akan dinginkan. Jadi jangan terlalu lama, api jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar apinya nanti dia rasa dari tepungnya tidak hilang. Saya akan ganti balon whisk saya dengan spatula supaya saya akan lebih gampang untuk mengaduk semuanya. Supaya tepungnya matang, kita aduk dengan api kecil, sudah rata semua. Kemudian kita akan tuang ke dalam loyang. Kita akan masukkan semuanya ke dalam loyang yang datar. Dan kita akan dinginkan kurang lebih selama 20 menit. Atau kalau mau lebih cepat bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Dan kita akan masukkan tadi daun suji dan juga daun pandannya masuk ke dalam, nggak apa-apa. Minuman yang bersantan atau juga biasanya makanan yang ada santannya udah jadi paling laku ya. Seperti kita tahu banyak sekali, mulai dari kolak, biji salak, semua minuman-minuman biasanya ada santannya di dalamnya. Karena itu daripada bikin yang biasa-biasa aja, kita coba bikin yang spesial, gampang juga kan. Cuma dari ini tepung beras, kemudian dengan dicampur dengan tepung sagu, dengan daun suji, air, sudah jadi menjadi ini. Kita akan dinginkan terlebih dahulu, kurang lebih sampai 20 menit, dan dia masuk ke dalam cetakan kita. Ini mesti rata. Setelah ini kita akan bikin yang berikutnya. Kita masih punya 2 layer lagi. Tadi kan saya bilang untuk bikin selendang mayang ini, aslinya ada 3 layer. Pertama kita bikin selendangnya ini yang berwarna hijau. Kemudian kita akan bikin kincanya dari gula merah. Kemudian kita akan bikin santannya. Udah jadi? Oke, saya sisihkan terlebih dahulu. Kita akan tunggu sampai dingin.
kita akan langsung bikin kincanya. Kinca ini gampang sekali, cuma dari gula merah yang kita udah parut-parut terlebih dahulu, kita akan campur dengan air supaya dia leleh, dan sedikit aja garam. Jadi biasanya minuman atau juga makanan yang manis itu adalah garam. Kan rasanya manis, kenapa ditambahin asin? Itu adalah biasanya yang disebut dengan bahan homogen untuk menyatukan semuanya. Kita akan aduk dulu. Ini saya akan kasih sedikit garam. Kemudian supaya lebih enak lagi, saya akan kasih daun pandan yang sudah disimpulkan. Jadi semua ada daun pandan ya, mulai dari layer pertama, dari selendangnya, kemudian dari kincanya. Ada daun pandan supaya dia wangi. Kemudian kita langsung akan bikin santannya juga. Sambil kita tunggu gula merahnya ini bisa menyatu dengan air dan juga daun pandannya bisa keluar wangi, kita akan bikin santannya. Nah, santannya ini jangan pakai api besar, api kecil aja, karena nanti takutnya dia pecah. Kita langsung akan masukkan di sini. Ini adalah santan yang cair, dicampur dengan daun pandan. Jadi pure ini santannya cuma untuk membuat flavor dari daun pandannya ini keluar. Kita akan masukkan daun pandan, dan kita juga harus mengaduk di sini santannya kurang lebih sampai 10 menit. Kita akan kasih sedikit garam, kurang lebih 1 sendok teh saja. Dengan api kecil kita akan aduk. Nah pemirsa, tangan saya bekerja dua-duanya ya, ini supaya cepat. Jadi yang satu mengaduk kincanya, yang satu mengaduk santannya supaya dia tidak pecah dan tidak gosong. Dan seperti sudah selesai, saya matikan dulu apinya, keduanya. Kita lihat, sudah semuanya tercampur, jadi tidak ada lagi serpihan-serpihannya. Saya akan tuang di sini. Ini adalah kincanya. Kalau mau dibikin lebih kental juga boleh, jadi lebih banyak gulanya, tapi saya akan bikin seperti ini aja. Sudah cukup. Kemudian kita lihat santannya juga udah wangi, sudah dicampur dengan daun pandan. Kita akan tuang. Sekarang kita langsung bisa bikin selendang mayang kita. Kita udah punya 3 di sini. Pertama ada kincanya atau gula merah. Kemudian kita punya selendang mayangnya tadi sudah dingin, sudah 20 menit. Dia cepat kok dinginnya. Kemudian kita punya santannya. Sekarang kita tinggal langsung membuat ketiganya menjadi satu. Pertama kita akan potong atau kita akan ambil dengan sendok juga boleh seperti ini. Apabila mau di kotak-kotak juga boleh, potong kotak-kotak. Jadi terserah, saya akan langsung aja pakai sendok. Seperti kita makan cincau. Saya akan ambil 2 sendok. Kemudian kita akan langsung masukkan di sini kincanya. Setelah ini tinggal ditambahkan dengan es batu untuk membuat jadi rasanya jadi lebih dingin, jauh lebih enak. Kita tinggal tambahin es batunya. Enaknya kalau lagi panas-panas ya, kita bisa menyajikan ini di rumah. Dicoba, ini merupakan resep yang mudah tapi benar-benar jadi pasti disukain oleh anak-anak ataupun juga orang tua. Apalagi orang tua ya biasanya suka sekali kalau udah ada es-es yang ada santannya ya, pasti udah langsung diserbu. Kita masih punya satu lagi resep, kita masih punya siomay bayam. Sambil saya siapin bahan-bahan untuk siomay-nya, gimana kalau kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini.